Halo anak-anakku, apa kabar? Berjumpa kembali ya di pembelajaran kita hari ini. Nah, tema pembelajaran kita hari ini, Pendidikan Agama Katolik untuk kelas 9, adalah sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain ya. Jadi kita sebagai anggota gereja Katolik ya harus tahu dong, apa sih sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Nah, nanti kita akan bersama-sama ya. Oke, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita akan awali dengan berdoa. Kita mohon penyertaan Tuhan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita siapkan hati, kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Mohon berkat-Mu ya Bapa untuk pembelajaran kami hari ini. Ajarlah kami untuk memahami ajaran-Mu melalui gereja-Mu yang menuntun kami dalam bersikap terhadap sesama kami. Bantulah kami agar mampu belajar bersama dengan baik, sehingga kami mampu mewujudkan apa yang kami pelajari dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita sudah diawali dengan doa. Nah, sekarang saya akan bertanya nih, di Indonesia ada berapa agama sih yang diakui? Ada berapa? Iya, ada 6. Apa saja itu? Ya, yang pertama jelas ya, ada agama Islam, kemudian agama Buddha, terus agama Kristen, terus apa lagi? Iya, agama Hindu, terus agama Konghucu, dan yang terakhir agama Katolik. Nah, dari keenam agama ini ya yang secara resmi diakui, ya masih ada ya kepercayaan-kepercayaan yang lain ya yang juga diakui tentunya, tapi tidak disebutkan ya. Karena apa? Karena dalam tradisi, dalam budaya memang ada kepercayaan tertentu ya yang tidak masuk dalam agama besar ini, tapi masuk dalam kepercayaan-kepercayaan yang juga harus kita hormati. Nah, anak-anakku, untuk bisa bagaimana kita bersikap ya terhadap mereka ya yang bukan Katolik ya. Jadi bagaimana sikap kita terhadap mereka? Nah, ada lagu ini. Kalian tahu lagunya? Ini ada lagu yang mungkin kalian pernah dengar ya. Ini judulnya Teman Ayo Terbuka. Ini diciptakan oleh tim Sekami Keuskupan Agung Semarang. Lagunya gimana ya? Ada yang udah pernah dengar? Iya, kira-kira lagunya begini ya. Teman, mari kita terbuka dengan orang yang beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen, Haleluya. Ada Hindu, Om Swastiastu, dan Konghucu, Hongcu, semua jadi saudaraku. Nah, kira-kira lagunya seperti itu. Anak-anak bisa menyanyikan ini ya. Nanti silakan, ini akan menjadi tugas kalian hari ini untuk menghafalkan dan menyanyikan lagu ini ya. Ini sebagai wujud dari apa? Dari praktek kehidupan kita, bagaimana kita menghargai saudara kita ya, mereka adalah saudara kita ya, entah itu agama Islam, agama Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu, itu semua saudara kita. Nah, bagaimana itu akan kita hayati? Kita belajar ya bersama-sama hari ini ya, supaya memang kita bisa menyadari memang mereka walaupun berbeda agama, berbeda iman, berbeda kepercayaan, itu tetap saudara kita. Oke? Anak-anakku, judulnya adalah tadi sikap gereja Katolik. Nah, sikap sebetulnya kalau kita bertanya sikap itu apa sih? Nah, sikap itu adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Nah, menuju kepada perbuatan ya. Jadi apa yang akan kita buat untuk mereka yang berbeda dengan kita. Nah, bagaimana sikap gereja Katolik? Ya, jelas ya. Sikap gereja Katolik berdasarkan pendirian dan keyakinan ya yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, Yesus sendiri berfirman, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Nah, ini terdapat dalam surat pertama Rasul Yohanes ya, bab 4 ayat 21. Nah, bagaimana ini dijelaskan? Jadi pemahaman tentang saudara oleh gereja Katolik ya tidak terbatas pada iman yang sama atau agama yang sama. Jadi bagi umat Kristen, semua orang adalah saudara.
dan dengan tanpa membedakan satu dengan yang lain berdasarkan agama, kepercayaan, suku, ras, dan lain sebagainya, ya. Semua adalah saudara, ya. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Nah, gereja senantiasa berjuang ya untuk mewujudkan persaudaraan itu menjadi persaudaraan yang sejati. Maksudnya apa? Persaudaraan yang didasarkan pada kasih yang saling menghargai, mengasihi, dan peduli satu dengan yang lain. Ya, jadi mewujudkan persaudaraan berarti setiap orang menjalankan kewajiban untuk menjalin persaudaraan dengan orang lain dari berbagai suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya dengan tidak berpura-pura. Ya, jadi baik tidak berpura-pura baik, melainkan dengan serius, sungguh-sungguh, dan ketaatan secara total. Ya, jadi ini yang menjadi sikap gereja ya, yang juga harus kita jalankan ya, menjalin persaudaraan dengan dengan tidak berpura-pura baik ya, tapi dengan dengan serius ya, sungguh-sungguh, bahwa itu datang dari ketulusan hati kita ya. Karena apa? Karena kita menghayati firman Tuhan ya, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Nah, Yesus telah memberikan teladan ya, jelas ya, dalam membangun persaudaraan sejati, yakni Yesus setia hingga rela disalib untuk kita. Kita bisa lihat bagaimana Yesus mewartakan ya. Yesus peduli terhadap mereka yang tersingkir, bahkan ya, orang-orang yang dianggap tidak berarti ya, wanita, terus janda, anak-anak ya. Ingat peristiwa ketika ada perempuan yang berzina di hadapan Yesus. Kemudian Yesus mengatakan, aku tidak menghukum engkau ya, tapi jangan berbuat dosa lagi. Itu merupakan tindakan Yesus yang mau membangun persaudaraan sejati, tidak melihat siapa latar belakangnya apa ya, perempuan berdosa yang melakukan banyak dosa, tidak ya, tetapi Yesus mau bersahabat, mau membangun persaudaraan bersama mereka. Sampai apa? Sampai harus rela menderita, wafat di salib, serta bangkit untuk kita. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan ya untuk membangun persaudaraan adalah dengan mengusahakan sikap yang baik serta positif terhadap orang, terhadap agama dan kepercayaan yang lain ya. Tidak boleh berburuk sangka, berprasangka ya. Jadi dalam hal-hal tertentu ya, misalkan dalam saat kita bermain ya dengan teman-teman kita ya, tidak usah melihat kamu agamanya apa, sukumu apa ya, bahasanya kok beda dengan saya. Nah, jadi itu tidak lagi menjadi penghalang bagi kita untuk membangun persaudaraan. Kita bisa bermain dengan siapa saja ya. Nah, anak-anakku, gereja telah mewujudkan hal itu dengan senantiasa menunjukkan sikap yang baik terhadap agama dan kepercayaan yang lain, yang dalam hal ini tertuang nanti dalam dokumen gereja. Nanti juga kita akan pelajari itu ya lebih dalam, ya, ini dokumen gereja Unitatis Redintegratio ya, artikel ketiga. Juga nanti dalam Nostra Aetate ya, artikel kedua, menggambarkan bagaimana gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain, serta mengajak seluruh umat Katolik agar dengan bijaksana dan cinta kasih mengadakan dialog dan kerjasama dengan penganut agama dan kepercayaan yang lain untuk menciptakan suasana hidup yang harmonis, rukun, dan damai. Ini sikap gereja Katolik yang tertuang dalam dokumen gereja. Nah, di sini gereja Katolik ya meninjau dengan cermat ya sikapnya terhadap agama-agama non-Kristen dalam tugasnya memupuk persatuan dan cinta kasih antar manusia. Nah, gereja mendukung bahwa kita adalah umat manusia yang merupakan satu masyarakat, mempunyai asal dan tujuan satu, yaitu berasal dari Allah dan menuju kepada Allah. Itulah keyakinan kita ya sebagai anggota gereja. Nah, bagaimana sih sikap gereja terhadap agama Hindu, Buddha, serta agama lain? Nah, nanti ini akan kita lihat sama-sama. Nah, dalam Nostra Aetate ya, artikel kedua dikatakan ya, ini terhadap agama Hindu ya. Hinduisme mencari pembebasan dari kesesakan keadaan kita
entah melalui bentuk-bentuk hidup berolah tapa, melalui permenungan yang mendalam, atau dengan mengungsi kepada Allah penuh kasih dan kepercayaan. Nah, kalau dalam agama Buddha, ya, kita mengenali Buddhisme dalam pelbagai alirannya, mengakui bahwa dunia yang serba berubah ini sama sekali tidak mencukupi dan mengajarkan kepada manusia jalan untuk dengan jiwa penuh bakti dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan yang sempurna, atau entah dengan usaha sendiri, entah berkat bantuan dari atas, mencapai pemenangan yang tertinggi. Kemudian, ya, dalam dokumen itu juga mengatakan, ya, demikian pula dengan agama-agama lain yang terdapat di seluruh dunia, dengan pelbagai cara berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia dengan menunjukkan sebagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci. Nah, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat dan tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup dan kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam bentuk hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri. Nah, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Inilah yang terdapat dalam yang kita yakini juga terdapat dalam agama Hindu, dalam agama Buddha, ya, melalui praktek-praktek keagamaan, ya, kita meyakini bahwa tidak jarang, ya, memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Ada kebaikan-kebaikan yang memang ditujukan kepada jalan menuju kebenaran. Nah, ini yang juga kita terima. Kita tidak menolak hal yang baik dan suci itu dalam agama-agama itu. Ya, itulah sikap Gereja Katolik. Kemudian, bagaimana sikap gereja terhadap agama Islam misalnya? Ya, kita lihat sama-sama. Dalam dokumen gereja pun dikatakan, ya, dalam Nostra Aetate juga artikel ketiga dikatakan, ya, gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia. Ya, kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah, juga yang bersifat rahasia. Seperti dahulu Abraham, iman Islam dengan sukarela mengacu kepadanya, telah menyerahkan diri kepada Allah. Memang, ya, mereka atau teman-teman kita yang beragama Islam tidak mengaku Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya hanya sebagai nabi. Mereka juga menghormati Maria bundanya yang tetap perawan, dan pada saat-saat tertentu dengan hikmat berseru kepadanya. Nah, selain itu juga mereka mendambakan hari pengadilan bila Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit. Nah, mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susila dan berbakti kepada Allah, terutama dalam doa, dengan memberi sedekah dan berpuasa. Memang benar, ya, di sepanjang zaman cukup sering timbul pertikaian dan permusuhan antara umat Kristiani dan kaum muslimin. Nah, Konsili Suci mendorong mereka semua supaya melupakan yang sudah-sudah dan dengan tulus hati meneliti diri untuk saling memahami, dan supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan. Inilah ajakan, inilah yang dinasihatkan gereja untuk kita, bahwa mendorong kita semua, ya, untuk apa? Untuk melupakan hal-hal yang sudah-sudah, ya, apa yang terjadi dalam sejarah kita, ya, bahwa memang diakui, ya, terjadi pertikaian, ya, antara umat Kristiani dan umat Muslim. Tetapi kita diajak untuk melupakan, memaafkan kejadian itu, dan dengan tulus hati meneliti, ya, memahami, terus kemudian bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, serta nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan. Ini yang diajarkan oleh Gereja Katolik, dan juga harus kita juga laksanakan, ya.
Nah, bagaimana sekarang sikap gereja Katolik terhadap agama Kristen? Ya. Nah, banyak persekutuan Kristen membawa diri ya sebagai pusaka warisan Yesus Kristus yang sejati bagi umat manusia. Mereka semua mengaku murid-murid Tuhan, tetapi berbeda-beda pandangan dan menempuh jalan yang berlainan pula, seolah-olah Kristus sendiri terbagi-bagi. Nah, jelas ya, perpecahan ini berlawanan dengan kehendak Kristus dan menjadi batu sandungan bagi dunia serta merugikan perutusan suci, yakni mewartakan Injil kepada semua makhluk. Maka Gereja Katolik mendukung upaya pemulihan kesatuan antar segenap umat Kristen, ya. Kita tidak menginginkan perpecahan. Kita mendukung, ya, Gereja Katolik mendukung segala upaya untuk pemulihan kesatuan, ya, dengan segenap umat Kristen. Ya, ini ada di dalam dokumen gereja Unitatis Redemptio. Nah, karena itu, ya, tidak sedikit pula upacara-upacara agama Kristen yang diselenggarakan oleh saudara-saudari yang tercerai-berai dari kita. Upacara-upacara itu dengan berbagai cara dan menuntut bermacam-macam ragam situasi masing-masing gereja dan jemaah sudah jelas memang dapat menyalurkan hidup rahmat yang sesungguhnya dan harus diakui dapat membuka pintu memasuki persekutuan keselamatan. Nah, ini yang mau kita juga pahami bahwa sesungguhnya Yesus tidak menghendaki perbedaan. Yesus tidak menghendaki perpecahan. Maka segala sesuatu, ya, yang harus kita usahakan untuk memulihkan kesatuan, ya, antar gereja-gereja Kristen, ya, harus kita usahakan, ya, misalnya ya dengan kebaktian bersama, ya, atau istilahnya ekumene, ya. Jadi antara gereja Kristen, gereja Katolik, ya, melakukan sesuatu bersama, ya. Contoh yang paling baik adalah sekarang ini sudah ada, ya, pesan Natal bersama, ya, antara PGI dan KWI, ya. Itu merupakan wujud nyata bagaimana sih, ya, Gereja Katolik ingin supaya umat Kristen ini bersatu, ya, karena Yesus menghendaki kita juga bersatu. Nah, anak-anakku, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi Gereja Katolik, ya, tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain, serta mengajak seluruh umat Katolik agar dengan bijaksana dan cinta kasih mengadakan dialog dan kerjasama dengan penganut agama dan kepercayaan lain untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai, ya. Kita bisa, ya, melakukan ini, ya. Ya, kita kalau berteman jelas, ya, tidak usah membeda-bedakan, ya, tidak saling ejek, ya, tetapi menerima mereka apa adanya, memahami. Supaya apa? Supaya tercipta kehidupan yang harmonis, ya, rukun, dan damai. Sama kalau kita ingin menolong seseorang, tolonglah mereka tanpa melihat latar belakangnya apa, ya, karena Yesus menghendaki kita untuk menolong tanpa melihat situasi hidup mereka. Ya, mereka dari golongan apa, dari penganut agama apa, ya. Dan gereja memandang bahwa kita adalah umat manusia yang merupakan satu masyarakat, mempunyai asal dan tujuan satu, berasal dari Allah. Ya, ini yang harus juga kita camkan dalam diri kita, bahwa kita satu tujuan kok, yaitu kepada Allah. Nah, jadi gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia. Ini juga yang memang mereka yakini, ya, dan juga memperoleh tempat bahwa memang, ya, ada hal-hal yang baik, ya, yang kita akui ada dalam agama Islam. Nah, dan gereja juga menyadari adanya banyak persekutuan gereja Kristen membawa diri sebagai pusaka warisan Yesus Kristus yang sejati bagi umat manusia. Mereka semua mengaku murid-murid Tuhan, walaupun berbeda-beda pandangan dan menempuh jalan secara berlainan. Kita menjadi satu, ya. Walaupun berbeda-beda, ya, kita mengusahakan persatuan, melakukan kegiatan bersama, ya, misalkan peribadatan, ya, supaya apa? Supaya memang pesan Yesus Kristus sendiri, ya, sin unum, hendaklah mereka menjadi satu, sungguh dapat terwujud. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk refleksi kita,
untuk pembelajaran hari ini, kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita juga mengikuti gereja yang memandang positif setiap agama dan kepercayaan? Ya, bahwa mereka melakukan hal-hal yang baik. Ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, ya, yang harus juga bisa kita tanyakan dalam diri kita. Jadi dengan tindakan apakah kita berpandangan positif terhadap agama dan kepercayaan yang lain? Ya? Tindakannya apa kalau kita berpandangan positif? Ya, jelas mungkin ya kita menghargai mereka, terus kemudian tidak mengejek, tidak mengolok, ya. Terus sadarkah bahwa setiap agama menuntut umatnya menuju kepada Allah? Ya, semua agama mengajarkan ya supaya manusia memperoleh kebahagiaan sejati ya di hadapan Allah. Maka selalu pasti mengajarkan hal yang baik. Karena apa? Karena adalah promise-nya, janjinya adalah kebahagiaan abadi bersama Allah. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, kita sudah di akhir pembelajaran kita akan mengakhiri dengan doa. Kita siapkan hati, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, pencipta umat manusia dan alam semesta, Engkau menghendaki agar semua umat manusia mendapat bahagia dalam rumah-Mu. Seluruh umat manusia yang berdoa di gereja, masjid, pura, wihara, kelenteng, dan di tempat-tempat lain, semuanya adalah putra-Mu yang Kau cintai. Sudilah Engkau membina kerukunan di antara semua putra yang percaya kepadamu, meskipun dengan cara dan di tempat yang berbeda-beda. Karena Engkau hanya satu, ya Allah Bapa semua manusia. Berilah agar kami dapat saling menghargai Dikau dalam diri orang yang hatinya sedang berdoa kepadamu. Jauhkanlah kami dari segala saingan dan pikiran jahat yang tidak pantas bagi orang yang mengaku diri beragama dan percaya kepadamu. Nyalakanlah di dalam hati kami semangat cintamu untuk membangun bersama masyarakat yang adil, damai dan sejahtera sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah yang Maha Esa, yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita dan berdoa. Nah, sebagai bahan pendalaman ya atau evaluasi kita, silahkan jawab pertanyaan ini ya. Bagaimana sikap gereja Katolik terhadap agama Kristen dan agama lainnya? Agama Kristen lainnya, ya. Apa tadi kan sudah ya menekankan soal apa? Soal kesatuan tadi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap gereja terhadap agama Islam ya. Tetap ya tadi kita diajak untuk apa tadi? Ya untuk melupakan hal yang lalu, kemudian bersama-sama membangun, menciptakan ya suasana masyarakat yang adil, sejahtera. Gitu ya. Tadi silakan lihat lagi penjelasan saya tadi ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap gereja terhadap agama Hindu? Ya, tadi juga sudah ya bahwa dalam agama-agama tetap ya ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang suci ya, sehingga kita juga mengakui bahwa ada dalam diri mereka. Nah, bagaimana sikap gereja pada umumnya terhadap agama-agama yang lainnya? Ya, jadi jelas ya tadi juga dikatakan di situ bahwa dalam setiap agama-agama ya terdapat sesuatu yang benar, yang suci ya, yang diungkapkan dengan cara berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita juga dalami ya. Oke. Kemudian yang menjadi tugas kalian seperti saya sampaikan di awal tadi ya, kalian harus menyanyikan lagu Ayo Teman Terbuka, kemudian divideokan ya. Terus videonya dikumpulkan ya. Silahkan nanti evaluasi dan tugas dikirimkan lewat WA atau Google Form ya. Oke, supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa menghargai ya, menganggap atau bersikap bahwa semua orang itu saudara kita ya, entah apapun agamanya, latar belakangnya ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar dari awal sampai akhir.
Bagi anak-anakku yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal materi-materi kita berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. God bless you.